Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin memulai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen reviewers yang berhadir pada hari ini dan teman-teman sekalian audiens. Tak lupa salam, mari kita panjatkan kehadirat Allah atas Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberi kita kesehatan dan nikmat kehadiran untuk berhadir pada siang hari ini. Nah, di sini kami dari tim PKMPI dengan judul Mesin Icon Kerang dari Universitas Negeri Padang yang beranggotakan 4 orang. Di sini saya John Darif sebagai ketua dan anggota saya Said Por Amri sebagai anggota pertama, Andre Gunawan sebagai anggota kedua, dan Renaldi Pasaribu sebagai anggota ketiga. Dan didampingi oleh Bapak Junil Adri SPDM PDT. Nah, selanjutnya itu pertama gambaran umum mitra. Gambaran umum mitra adalah Bapak Taufik sebagai ketua kelompok nelayan di Kelurahan Tanjung Balai Selatan. Nah, Bapak Taufik ini pekerjaannya sehari-hari adalah nelayan pencari kerang di Kota Tanjung Balai, Kelurahan Tanjung Balai Selatan. Dan dengan menggunakan alat tangkap sederhana, yaitu garuk yang dimasukkan ke dalam laut untuk mencari kerang. Nah, dalam proses pemilahan antara kerang dan juga sampah seperti pecahan cangkang kerang, bebatuan dan juga lumpur menggunakan alat tanpa plastik dan menggunakan tangan. Nah, dalam waktu kesehariannya, Bapak Taufik ini bekerja 12 jam kerja satu harinya. Nah, latar belakang. Melalui wawancara bersama mitra via telepon, beliau menyampaikan permasalahan alat pemilah yang masih manual yang mengalami beberapa kendala. Yang pertama yaitu adalah masalah risiko kecelakaan kerja, butuh waktu banyak, dan butuh tenaga banyak. Nah, untuk itu, dari diskusi kami, pada saat proses pemilihan yang masih manual dan untuk risiko kecelakaan kerja yang seringkali mengenai tangan pada saat pemilihan, dan juga proses memakan waktu yang panjang pada proses pemilahan yang harus memilah dari pecahan cangkang kerang dan lumpur. Dan yang ketiga, membutuhkan banyak tenaga pada saat proses pemilihan menggunakan tampah plastik. Nah, untuk itu kami memberi identifikasi dan alternatif pemecahan permasalahan dari mitra kami ini. Nah, pertama itu mitra menggunakan alat konvensional. Nah, kami memberi solusi menggunakan mesin ayakan kerang. Nah, yang kedua itu pecahan cangkang kerang yang melukai jari-jari saat proses pemilahan. Nah, kami beri alternatif mesin ayakan kerang ini nantinya tidak lagi memerlukan tangan pada saat proses pemilahan sehingga tidak mengenai pecahan cangkang kerang lagi. Nah, yang ketiga, waktu pemilahan yang panjang. Nah, dengan adanya mesin ayakan kerang ini, tidak lagi proses pemilahan itu akan lebih cepat dan efektif, dan juga tidak perlu membutuhkan banyak tenaga nantinya. Target luaran yang kami harapkan dari PKMP ini yang pertama yaitu membuat mesin ayakan kerang, dan yang kedua yaitu membuat buku pedoman perawatan dan pengoperasian alat. Adapun metode pelaksanaan program, yaitu yang pertama kami membuat mesin ayakan kerang, yang kami mulai dengan mendesain alat, merancang, merakit, dan kemudian menjadi alat mesin yang utuh. Program yang kedua, kami melakukan pelatihan pengoperasian dan perawatan mesin ayakan dengan mitra PKMPI, di mana kami melatih mitra untuk dalam pengoperasian dan perawatan jangka panjang dan jangka pendeknya, agar mesin nanti dapat dioperasikan dan dirawat dengan benar. Metode pelaksanaan yang ketiga, kami melakukan pendampingan dan evaluasi kinerja saat pelaksanaan pelatihan, di mana kami mendampingi dan mengevaluasi kinerja mesin ini agar kedepannya nanti lebih maksimal lagi dalam mengatasi masalah-masalah pada mitra. Adapun proses pengerjaannya, kami melakukan pendesainan alat terlebih dahulu, dan yang kemudian kami melakukan pengumpulan alat dan bahan serta komponen yang diperlukan, lalu kami rakit menjadi sebuah mesin yang utuh, dan setelah itu kami melaksanakan uji coba secara mandiri untuk mengetahui kinerja mesin tersebut. Nah, kami juga melaksanakan uji coba bersama mitra di lokasi mitra, tepatnya di Tanjung Balai, di mana dari hasil proses uji coba itu kami mendapat saran dan masukan dari mitra untuk memberikan lagi sebuah penampung atau bak buangan tambahan sebagai bak buangan dari sisa ayakan tadi supaya memaksimalkan proses pemilahan kerang nantinya.
Nah, untuk hasil yang telah kami capai sebagai output utama dari program PKMPI ini yaitu mesin ayakan kerang, di mana secara konsep hampir sama dengan mesin ayakan pasir. Yang membedakan pada lubang ayakan disesuaikan dengan besar ukuran kerang. Yang kedua, kami juga sudah melakukan uji coba mesin ayakan tersebut bersama mitra PKMPI di kediaman mitra, tepatnya di Kota Tanjung Balai. Yang ketiga, yaitu buku pedoman. Mesin ayakan kerang yang nantinya akan digunakan mitra dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang panjang akan mengalami perawatan. Nah, untuk itu, kami membuat buku pedoman cara perawatan dan pengoperasian mesin tersebut agar nantinya mitra bisa melakukan perawatan secara mandiri. Dan yang keempat adalah pendaftaran haki. Buku pedoman yang sudah kami buat tadi telah kami daftarkan kepada hak kekayaan intelektual. Adapun potensi hasil dari mesin ayakan kerang ini. Yang pertama, nelayan kerang akan beralih yang dulunya menggunakan alat pemilah tradisional dan akan beralih menggunakan motor bakar atau mesin ayakan kerang. Yang kedua, manfaat pada aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan. Pada aspek sosial ini akan menyadarkan masyarakat akan inovasi yang akan mempermudah pekerjaan terutama nelayan kerang. Dalam aspek ekonomi, ketika proses pemilihan kerang mudah, maka kerang yang didapat akan lebih banyak, sehingga penjualan yang akan meningkat. Dalam aspek pendidikan, ketika ekonomi sudah meningkat, maka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam pendidikan akan terpenuhi. Dan yang ketiga, dalam perolehan hak cipta ini, kami telah mendaftarkan buku pedoman perawatan dan pengoperasian mesin ayakan kerang pada hak kekayaan intelektual. Adapun keutamaan yang diperoleh mitra. Keuntungan yang diperoleh mitra yang pertama dalam proses pemilahan kerang akan lebih cepat. Yang kedua, waktu pulang kerja mitra akan lebih cepat. Dan ketiga, pemilahan kerang sudah lebih cepat, maka hasil yang didapat akan lebih banyak. Dan untuk itu, profit penjualan akan meningkat. Dan rencana kami pada tahapan berikutnya. Yang pertama, penyerahan alat pada mitra PKMPI akan kami lakukan setelah monitoring dan evaluasi. Yang kedua, pembuatan laporan akhir akan kami lakukan ketika program dan pelaksanaan kegiatan telah selesai dilakukan. Dan yang ketiga, publikasi artikel. Publikasi artikel ini masih dalam proses penulisan ilmiah dan akan kami publish di jurnal Sains dan Teknologi. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti dan Universitas Negeri Padang dan kepada mitra program kreativitas mahasiswa penerapan IPTEK. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk sesi diskusinya bisa langsung dimulai, Pak. Ya, Mas Yuan ya. Ini sudah belum diserahkan mitra ya tadi ya? Izin menjawab Pak, belum Pak, karena masih ada yang melakukan evaluasi. Nah ini gimana? Waktunya kan tinggal sedikit ini. Berarti kan Anda baru proses pembuatan ya. Kalau PI itu kan ke arah penerapan, berarti belum diterapkan ya. Iya Pak, rencana setelah melakukan PKP 2 ini Pak. Kenapa? Kemarin kendalanya apa kok belum diserahkan? Izin menjawab Pak, pertama dari masalah PPKM ini Pak, kebetulan kan ini penerapannya di Sumatera Utara ya Pak, dan kami berada di Sumbar, lebih tepatnya untuk proses akses ke sana terkendala kemarin itu Pak. Kenapa cari mitranya jauh sekali kemarin ya? Karena izinnya Pak, karena lebih tepatnya tempat tinggal kami berada di Sumatera Utara Pak. Itu
seperti ingin memajukan kampung kami, Pak. Oke. Karena kan kalau seperti ini kan belum bisa dilihat ketermanfaatannya ya, Ya, Pak. pada mitra ya. Saya sehingga nggak bisa menilai ke situ nanti kalau kira-kira sudah bermanfaat atau tidak gitu, gimana saya yang ceknya ya. Izin coba melihat bisa untuk melihat penilaiannya, Pak, bisa melihat dari kondisi fisik saat melakukan uji coba, Pak. Uji coba di sini dalam uji coba terlihat pada proses pengayakan terhitung sangat cepat, Pak, dari proses manual. Nah, sehingga nantinya pada proses diaplikasikan kemungkinan 90%-nya akan seperti ini, Pak, akan lebih cepat. Seperti itu, Pak. Kalau selama ini mitra itu butuh waktu berapa untuk memisahkan? Terus ketika pakai ini akan meningkat berapa kira-kira? Nah, kalau melihat dari kondisi fisiknya, Pak, keseharian mitra itu menggunakan alat manual mungkin bisa mencapai sekitar pendapatan per hari kerangnya, Pak, mencapai 50 kilo atau sampai dengan 60 kilo, Pak. Ketika manual itu 50 kilo per hari ya? Ya, Pak. Ketika menggunakan alat ini nantinya akan mencapai sekitar 80 sampai dengan 100, Pak, per harinya. 80 dan 100 gimana ngitungnya itu? Melihat dari ini kan bermain di laut ya, Pak, melihat kondisi banyaknya kerang yang ada di laut. Pada saat kerang banyak di laut itu, Pak. Enggak, maksudnya Anda menghitungnya gimana? Menghitung. Sudah dicoba? Melihat dari uji coba yang kami lakukan, Pak. Itu uji cobanya gimana itu? Maksudnya dapat dari mana bahannya? Bahannya kan nelayan kerang sudah koordinasi terlebih dahulu, Pak, dengan mitra untuk mengambil kerang yang ada di laut nanti. Jangan tidak usah dibersihkan, langsung berlumpur-lumpur, langsung kita uji coba, Pak. Ada buktinya? Seperti video ini, Pak. Ini, Pak. Itu kondisi dari laut langsung seperti itu ya? Kurang lebih seperti itu, Pak, kondisi laut dari langsung, Pak. Karena ini kendalanya kemarin PPKM dan jarak terlalu jauh itu ya? Iya, Pak. Kalau ini jadinya kapan sih? Alatnya, Pak? Ya. Alatnya jadi pada tanggal 20 bulan 8 itu, Pak. Lupa ya. Ternyata memang baru jadi. Tanggal 20 bulan 8 itu, Pak. Tanggal 20 bulan 8. Berarti kira-kira setengah bulan yang lalu ya? Iya, Pak. Setengah bulan yang lalu. Terus selama ini hanya didiamkan aja berarti? Selama ini karena masih terkendala, Pak, jadi kami mencoba melakukan proses pembuatan PPT untuk persiapan PKP 2P ini, Pak. Oke, gitu aja dari saya, Pak Eko, klarifikasinya. Baik. Nah, terima kasih, Pak. Kalau mitranya itu menggunakan alat ini kan berarti jauh lebih mahal ya, karena mitranya kan pasti investasi alatnya. Padahal alatnya berapa itu? Untuk memproduksi alat itu habis berapa? Sekitar 7 jutaan, Pak. Habis berapa? Sekitar 7 jutaan, Pak. 7 juta. Oh. Iya, Pak. Kan banyak juga tuh 7 juta ya. Iya, Pak.
7 juta, sementara nanti nelayannya jadi ketambahan 7 juta itu. Nah, bagaimana itu? Nanti produktivitasnya mitra Anda terus bagaimana ya? Pakai alat Anda jangan-jangan nanti kerangnya tambah mahal nih. Oh, izin menjawab Pak. Ya, Kalau untuk kerangnya mungkin tidak akan mahal Pak, harga akan sama tetap. Nah, di sini kami ingin mencoba untuk menambah profit dari mitra Pak. Nah, karena nantinya nelayan ini menjual kepada pengepul seperti itu Pak. Jadi untuk harga masih tetap sama Pak, cuman hasil yang didapatkan akan lebih banyak Pak. hasil yang didapat lebih banyak. Kan dari nelayannya ngambil, katakanlah hasilnya 50 kilo. Ya Pak. Itu ya. 50 kilo disaring ya lewat alat ini. Ya kan? Nah, biasanya berapa nih? Kalau pakai alat Anda efisiensinya berapa nih? Dari 50 kilo dari hasil tangkapan itu lalu disaring biasanya jadi berapa kilo? Oh, izin menjawab Pak. Jadi 50 kilo ini sudah bersih kerangnya Pak. Sudah bersih kerang dari lumpur. Berarti 50 kilo itu sudah kerangnya Pak, yang untuk dijual. Ya, awal dari misalnya dari kapal itu ya. Kapal bawa kerang dan sebagainya diturunkan itu berapa kilo biasanya? Nah, dicatat enggak? Nah, di sini Pak, proses pemilihan antara sampah kerang dan kerang itu langsung di atas kapal Pak nantinya. Nah, jadi berat bersih yang langsung akan dijual Pak, bukan bersama dari sampah-sampahnya Pak. Oh, jadi alat ini nanti akhirnya diletakkan di kapal gitu. Iya Pak, benar Pak. Nah, terus ketika diturunkan itu sudah langsung bersih dan dibawa ke pengepul gitu ya. Iya Pak. Ya, tapi kembali lagi tadi ya, saya kira nelayannya perlu diajari untuk penghitungan biaya produksinya ya, sehingga dia harus menjual berapa per kilonya itu supaya nanti dia segera kembali ke titik impasnya ya, ke BEP-nya. Karena kalau Anda lihat ini alatnya sendiri aja 7 jutaan gitu kan. Ya, Pak. Ini kan berarti menambah biaya produksinya nelayan. Nah, kalau nambah biaya produksinya nelayan, otomatis tentunya kan perolehan keuntungannya kan pasti berkurang, gitu kan? Nah, ini yang harus diperhatikan juga. Padahal PKMP ini kan tujuannya peningkatan produktivitas, ya. Ya, Pak. Jadi dengan alat ini mestinya kan produktivitasnya meningkat, ya kan? Meskipun tadi disampaikan bahwa alat ini belum diserahkan atau belum diuji coba ke nelayannya ya. Nah, baik kalau segera diserahkan dan diuji cobakan ya, sehingga dalam waktu yang singkat ini saya kira Anda bisa mengukur ya seberapa besar produktivitas dari penggunaan alat ini. Itu ya? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Baik. Kemudian sudah berapa persen kemajuan pelaksanaannya? Sejauh ini 90% Pak. Sudah 90%. Iya Pak. Ya, tahap berikutnya yang akan dilakukan apa untuk memenuhi 100%? Izin menjawab, Pak. Tahapan berikutnya yaitu yang pertama kami akan menyerahkan alat pada mitra. Yang kedua yaitu pembuatan laporan akhir. Dan tahapan berikutnya yang ketiga yaitu publikasi artikel, Pak. Jangan lupa tadi ya, mengukur efektivitas dan peningkatan produktivitas dari mitra ya. Nah, itu juga harus dihitung dalam rencana tahapan berikutnya. Ya, dari saya cukup. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Raisa. Oke, baik Pak, terima kasih. Untuk kelompok 8, terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok